Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Untuk hari ini, Bu Lia akan melanjutkan materi yang kemarin di bab yang sama. Nah, kali ini Bu Lia akan menerangkan atau menjelaskan mengenai dari strategi media promosi. Untuk itu, tolong kalian dengarkan baik-baik dan kalian pahami. Strategi media promosi. Pemilihan strategi media promosi merupakan salah satu keputusan penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah iklan. Nah, untuk setiap media promosi itu dia ini mempunyai karakteristik yang tentunya pasti akan berbeda-beda, di mana hal ini sangat berkaitan dengan tujuan iklan yang dapat nantinya itu dicapai. Sebelumnya di sini untuk strategi media promosi di sini yang dapat digunakan itu atau contohnya adalah seperti brosur. Nah, brosur di sini itu dia itu adalah terbitan tidak berkala yang terdiri dari 1 hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain dan selesai dalam sekali terbit. Nah, halamannya sering dijadikan satu, biasanya memiliki sampul tapi tidak menggunakan jilid kertas. Terus ada lagi biasanya yang mungkin kita sering pakai atau sering kita lihat untuk promosi itu adalah di sini menggunakan media massa dan internet. Nah, promosi yang dilakukan melalui media massa, baik itu cetak maupun elektronik, biasanya di sini penggunaan media massa cetak itu seperti majalah, koran, tabloid, dan juga untuk contoh media massa elektronik itu seperti televisi dan radio untuk promosi saat ini yang tidak begitu dominan seperti pada saat internet belum berkembang. Tapi di sini mungkin lebih sering kita melihat media promosi itu atau promosi itu biasanya karena sekarang ada media sosial, tentunya untuk promosi itu lebih gampang dan lebih mudah dengan menggunakan media sosial, misalkan seperti kayak Instagram. Nah, selanjutnya di sini tuh ada bauran promosi. Bauran promosi itu dia itu adalah gabungan dari berbagai jenis promosi yang ada untuk suatu produk yang sama agar hasil kegiatan promonya yang dilakukan itu dapat memberikan hasil yang maksimal. Nah, di sini ada 5 sarana yang menjadi bauran promosi. Yang pertama itu adalah periklanan atau advertising. Nah, periklanan di sini dia itu adalah semua bentuk presentasi berbayar non-pribadi dan promosi ide, barang atau jasa dengan sponsor tertentu. Nah, untuk periklanan sendiri biasanya juga bermacam-macam. Kita bisa melalui media sosial, mungkin kita juga dapat melalui televisi, dan juga kita bisa melalui seperti kayak banner-banner yang ada di jalanan untuk periklanan ini. Lalu yang kedua itu adalah promosi penjualan atau sales promotion. Nah, untuk promosi penjualan ini dia itu merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong pembelian atau penjualan produk atau jasa. Nah, untuk sales promotion itu mungkin kita bisa seringlah kita temui mungkin di jalan-jalan banyak sales-sales kayak kartu perdana, lalu juga ada sales-sales mungkin mobile phone kayak seperti itu. Lalu di sini yang ketiga itu adalah hubungan masyarakat atau public relation. Nah, untuk membangun hubungan yang baik dengan berbagai kalangan untuk mendapat publisitas yang diinginkan, maka kita itu harus membangun yang namanya citra perusahaan menjadi lebih baik lagi. Dan juga di sini
public relation itu dapat menangani atau menanggapi rumor-rumor yang ada di kalangan masyarakat. Terus juga ada berita dan kejadian tidak menyenangkan. Jadi kita perlu mempunyai yang namanya public relation. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira di kalangan masyarakat itu perusahaan kita, produk kita itu disukai atau tidak sih, seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada penjualan personal. Untuk penjualan personal di sini adalah yaitu presentasi pribadi oleh wiraniaga perusahaan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan penjualan dan membangun hubungan pelanggan. Sama seperti public relation, yaitu public relation juga membangun citra perusahaan yang baik dan juga membangun hubungan yang baik dengan pelanggan ataupun konsumen. Lalu yang terakhir di sini adalah pemasaran langsung. Nah, untuk pemasaran langsung sendiri, jadi di sini adalah hubungan langsung dengan konsumen individual yang ditargetkan secara cermat untuk memperoleh respon segera dan membangun hubungan pelanggan yang langgeng. Nah, bauran promosi ini digunakan untuk mengkomunikasikan kegiatan perusahaan kepada para konsumen ataupun pelanggan. Jadi komunikasi yang efektif itu biasanya akan mengubah tingkah laku konsumen dan akan memperkuat tingkah laku yang telah diubah sebelumnya. Nah, kegiatan bauran promosi ini itu juga harus selalu diperhatikan dalam penerapannya, karena di setiap poin-poin dari kegiatan bauran promosi itu nantinya akan dapat membantu dalam memperkenalkan produk yang ditawarkan atau produk yang baru nanti. Jadi di sini bauran promosi itu tentunya dapat dijadikan strategi yang baik dalam mencapai program penjualan dari perusahaan. Nah, di sini selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun bauran promosi. Yang pertama adalah menentukan target pasar. Tentunya kita harus tahu nih target pasar kita itu seperti apa. Lalu mungkin target pasar kita itu apakah semua kalangan, apakah semua masyarakat atau tidak. Jadi kita harus menentukan nih target pasar kita. Misalkan mungkin target pasar kita hanya untuk kalangan orang dewasa atau orang tua, atau mungkin target kita itu yang sesuai dengan produk kita adalah anak kecil atau istilahnya adalah anak remaja mungkin untuk target pasarnya. Nah, yang kedua itu adalah kita menentukan sasaran konsumen atau segmentasi konsumennya sama seperti tadi. Jadi kita harus tahu sasaran konsumen kita itu kayak gimana, siapa aja, seperti itu. Lalu setelahnya kita merancang pesan dari produk tersebut. Jadi kita merancang dengan baik nih, istilahnya produk kita itu bisa digunakan seperti apa sih, atau produk kita itu manfaatnya apa sih, seperti itu. Nah, lalu yang keempat itu adalah memilih saluran promosinya. Nah, kira-kira kita promosinya ingin melalui apa? Misalkan mungkin kita mau melalui media sosial aja, atau kita mungkin ingin melalui televisi, atau kita juga bikin iklan, brosur. Nah, kita harus menentukan promosi kita itu di mana. Lalu yang kelima itu adalah kita menentukan anggaran promosinya. Nah, di sini paling penting kita harus tahu anggaran promosi yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya adalah menentukan bauran promosinya itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah kita harus mengukur hasil dari program yang diimplementasikan dan menyesuaikan jika dibutuhkan. Nah, untuk itu materinya sampai di sini. Semoga kalian bisa paham, bisa jelas dengan apa yang saya jelaskan. Jika tidak paham, kalian boleh tanyakan kepada saya, dan untuk tambahan belajarnya, silakan kalian catat materinya di buku tulis kalian masing-masing. Untuk itu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.